Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita dihimpunkan di dalam syafaat malam. Tema kita malam ini Kapok Lombok. Santolo adalah seorang penggemar gorengan. Dia juga maniak rawit. Saudara tahu kan apa itu rawit? Rawit adalah lombok kecil atau cabai kecil yang rasanya pedas. Nah, kalau Santolo makan tahu goreng sepotong, rawitnya bisa 3-4 biji. Pedas? Oh, tentu saja pedas. Nah, kalau sudah kepedasan, gorengan lover itu akan mengatakan, udah, ini yang terakhir. Kapok. Pedas banget. Padahal memang tahunya sudah tinggal yang terakhir itu. Kapok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya jera. Sudah tidak akan berbuat lagi. Tapi apakah Santolo, sang gorengan lover ini benar-benar kapok, benar-benar jera? Keesokan harinya Santolo main ke rumah temannya. Disuguhi tahu isi dan tempe mendoan. Tentu tidak ketinggalan sepiring rawit. Santolo mencoba menahan diri sekalipun sudah ngiler melihat gorengan dan rawit itu. Dia ingat kemarin dia sudah mengatakan kapok. Tapi ketika temannya berulang mengatakan, "Ayo Mas Santolo, dimakan gorengannya." Luluhlah pertahanan Santolo. Robohlah benteng pertahanannya. Tangan kanannya terulur untuk mengambil sepotong tempe mendoan. Sementara tangan kirinya mengambil sekaligus beberapa rawit. Dan mulailah Santolo menikmati makanan favoritnya itu. Begitu terus, sambil sesekali merespon omongan temannya, tangan dan mulut Santolo terus sibuk juga dengan gorengan dan rawit. Ketika di piring tertinggal sepotong tahu isi, sang teman berkata, "Ayo Mas Santolo, dihabiskan. Tanggung tinggal sepotong." Sudah Mas, saya jadi malu. Sudah banyak yang saya makan." Sudah, tidak perlu malu. Yang malu itu tahu yang tinggal satu di piring kalau dia tidak dicomot. Ayo dihabiskan. Saya senang kalau Mas Santolo suka apa yang saya suguhkan. Ya sudah. Ini yang terakhir. Aduh, kapok. Pedas banget, kata Santolo dengan peluh menetes karena kepedasan. Kapok. Bukan tidak tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak sepatutnya dilakukan lagi karena tahu bahwa Tuhan sudah mengorbankan segala-galanya. Tapi tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melawan godaan yang menyeret kembali ke dalam keberdosaan. Bahkan kadang kita kalah dengan keledai. Pepatah bilang, keledai tidak akan jatuh 2 kali ke lubang yang sama. Tapi kita suka mengulang-ulang dosa yang sama. Maka apa yang diperkatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 yang menjadi nas kita, yaitu ayatnya yang ke-11, menjadi sangat penting. Pemazmur mengatakan begini, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Kata yang diterjemahkan dengan menyimpan dalam bahasa aslinya juga memiliki arti menjadikannya sebagai harta karun. Jadi bukan sekedar disimpan. Sesuatu yang menjadi harta karun akan dirawat
dijaga dengan sungguh-sungguh. Nah, apa yang disimpan seperti kita menyimpan harta karun itu? Dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru disebutkan janjimu, janji Tuhan. Dalam bahasa aslinya kata emrah menunjuk pada segala yang difirmankan Tuhan. Firman Tuhan tentu termasuk janji-janjinya. Itulah yang semestinya menjadi harta karun bagi kita. Di mana kita menyimpannya? Pemazmur mengatakan dalam hati. Hati, kalau kita teliti di dalam Alkitab, maka ungkapan itu menunjuk pada pusat kehidupan manusia. Meliputi bukan cuma perasaan, tetapi juga pertimbangan dan kehendak. Hati juga menunjuk pada daya yang mendorong orang melakukan ini dan bukan itu. Hati menjadi sumber untuk memaknai realitas. Pemazmur meyakini, bukan sekedar mengetahui, bahwa apa yang bisa mencegahnya agar jangan berdosa terhadap Tuhan adalah kesungguhan menjadikan firman Tuhan sebagai pusat kehidupannya, daya yang menggerakkan kehidupannya, sumber untuk memaknai kenyataan hidup. Tanpa hal itu, yang akan terjadi adalah pertobatan semu. Kapok lombok itu akan tetap mewujud. Mari kita mempraktikannya. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana sini ternyata kami suka mempraktikkan pertobatan dalam model kapok lombok. Tuhan, kasihanilah kami. Maka kami juga mohon agar diberikan kekuatan, hikmat, agar mau dan mampu menjalani pertobatan dengan benar. Kesungguhan menjadikan firman Tuhan sebagai pusat kehidupan, sebagai daya yang menggerakkan hidup kami, menjadi sumber di dalam kami memaknai segala kenyataan hidup. Untuk itu kami berdoa. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang masih harus bergumul, menjalani isolasi, pengobatan karena terinfeksi virus corona, seperti yang masih dihadapi oleh saudara Handaya, Tirta, Febri, dan anak terkasih Oi. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi mereka yang masih bergumul dengan berbagai penyakit yang lain. Mereka yang harus menjalani juga pengobatan-pengobatan yang serius karena masalah kanker, penyakit-penyakit yang serius yang membahayakan kehidupan mereka. Untuk mereka kami berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk upaya-upaya yang makin nyata di dalam menanggulangi pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk di negeri kami. Khususnya untuk vaksinasi yang dengan giat dilakukan di berbagai tempat, termasuk yang dipercayakan pemerintah kepada klinik Gria Kasih Indah. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan supaya pelayanan vaksinasi ini dapat berlangsung dengan tertib, dengan baik, dengan adil,
Dan pada saatnya semua orang yang berhak divaksin boleh menerima vaksinasi ini. Dan di dalam proses menanti, biarlah masyarakat juga boleh menantinya dengan sabar. Sekiranya ada yang masih meragukan, kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan kemantapan lewat kesaksian yang nyata dari orang-orang yang telah menjalaninya. Bapak, kami juga berdoa untuk penyelenggaraan kebaktian minggu esok. Bagi mereka yang sudah menyelenggarakan onsite, Tuhan berikan kesungguhan untuk bisa menjaga kesehatan, menjaga diri, mematuhi protokol yang berlaku di masa pandemi ini. Bagi yang masih menyelenggarakan dan mengikuti kebaktian secara online, Tuhan juga yang boleh tetap tanamkan semangat, sukacita di dalam mengikuti kebaktian minggu online. Meyakini bahwa Allah yang adalah Roh juga hadir bersama-sama di dalam kebaktian-kebaktian online itu. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kembali kami mempercayakan, menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga hanya ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan baik dan besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.